Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nasrullah, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-15, nomor daftar hadir 22, akan membawakan satu jurnal resume mengenai the whole government, atau sering disebut sebagai pemerintahan terintegrasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 aspek dalam jurnal resume ini. Yang pertama adalah mengenai materi-materi yang saya tangkap dari materi Bapak Andi Wahyudi pada hari Rabu 26 Agustus 2020 mengenai the whole government, atau saya menerjemahkannya menjadi pemerintahan terintegrasi ataupun pemerintahan secara menyeluruh. Nah, ketiga aspek tersebut yaitu apa yang saya tangkap, kemudian apa yang saya bisa pelajari atau lesson learn dari materi ini. Yang ketiga adalah rencana aktualisasi. Nah, kita masuk dari apa sih yang saya bisa tangkap dari materi ini. Yang pertama adalah apa itu the whole government atau pemerintahan terintegrasi, itu pemerintahan menyeluruh itu. Intinya Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, the whole government itu adalah pemerintahan yang terintegrasi satu sama lain, pemerintahan yang terhubung satu sama lain dengan tujuan memudahkan pelayanan publik. Ya, contoh paling mudahnya di Indonesia adalah Samsat, ya, ataupun biasanya sering disebut pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu. Nah, ini adalah satu wujud yang gampang atau mudah kita kenali sebagai pengejawantahan the whole government di Indonesia. Jadi bagaimana pelayanan publik itu bisa berintegrasi satu sama lain. Mengapa the whole of government itu penting? Tujuannya adalah yang itu tadi, memudahkan pelayanan. Kenapa harus mudah pelayanan? Karena kita mengenal satu kata kunci, yaitu ego sektoral, antara satu departemen dengan departemen yang lain, antara satu dinas dengan dinas yang lain, satu institusi dengan institusi lain, itu punya ego sektoral. Seringkali merasa lebih penting, lebih datanya lebih benar, lebih akurat, sehingga pelayanan yang komprehensif maksimal kepada masyarakat itu tidak terjadi. Itulah pentingnya kenapa the whole of government itu penting diupayakan dan diwujudkan. Kata kuncinya sebenarnya untuk memudahkan pelayanan dan mencapai tujuan maksimal, ya, dalam hal pelayanan publik. Keribetan, keruwetan itu bisa dihadapi. Jadi bisa cepat, efektif, efisien, ya, dan akuntabel tentunya. Bagaimana WOG itu dijalankan? WOG ini adalah singkatan dari the whole of government, ya, yaitu dengan menghubungkan satu institusi dengan institusi yang lain dalam satu bentuk pelayanan publik yang terhubung, terintegrasi, dan saling membantu, saling memudahkan. Ya, istilahnya itu dilakukan dengan cara gotong royong gitu, ya. Dilakukan dengan cara terintegrasi, terhubung, menurunkan ego sektoral yang lain. Nah, nyambung dengan mengapa penting tadi dan bagaimana dilakukan Bapak Ibu, itu kita bisa lihat contoh kasus bagaimana ini di kelompok tadi bicara tentang bagaimana kasusnya Joko Chandra. Kita mengenal istilah ada kecolongan, ya, antara satu dengan yang lain itu tidak saling terkoordinasi dengan baik. Misalnya pihak kepolisian dengan kejaksaan tidak terhubung, antara imigrasi dengan Dukcapil tidak terhubung, barangkali juga antara intelijen. Itu tidak ada konektivitas satu sama lain, tidak ada integrasi, tidak ada keterhubungan, keterpaduan data dan informasi satu sama lain, koordinasinya juga
menjadi kelihatan tidak berjalan dengan baik, sehingga pelayanan publik tidak berjalan dan juga negara bisa kecolongan gitu ya. Itu salah satu dampak ketika the whole of government tidak dijalankan. Kemudian tema lain dari Pak Andi Wahyudi yang didiskusikan oleh kelompok teman-teman tadi adalah kasus COVID-19. Di awal itu sangat dilihat bagaimana the whole of government itu tidak berjalan. Contoh misalnya bagaimana institusi pendidikan tinggi dalam hal ini pemegang otoritas ilmu pengetahuan di bidang riset, yaitu misalnya Fakultas Kedokteran di universitas-universitas di Indonesia, itu mengeluarkan data, bahkan bisa dibilang informasi bahwasanya COVID itu sudah ada sejak Januari, tapi pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan itu tidak terkoneksi dengan dunia riset di perguruan tinggi dalam hal memberikan kebijakan. Malah yang terjadi selanjutnya ada dibilang soft denial, penolakan secara soft begitu, dan mengumumkan bahwasanya di Indonesia COVID itu belum ada, dan baru pada saat bulan Maret baru diumumkan bahwasanya ada kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan begitu, maka lahirlah kebijakan yang selanjutkan. Andai saja ada koordinasi yang baik antara dunia kampus, institusi riset itu sendiri dengan pemerintah, dengan departemen terkait, barangkali COVID-19 itu bisa diatasi dengan baik di awal sampai dampaknya bisa diatasi dan dipersiapkan. Itu salah satu contohnya ketika the whole of government bisa diterapkan dan ketika tidak. Jadi pelajaran yang bisa diambil atau lesson learn-nya adalah the whole of government sangat penting untuk pengambilan kebijakan, terutama untuk keterkaitan antar sektor ya. Ini juga memudahkan koordinasi sehingga pelayanan bisa maksimal dan antisipasi hal-hal yang berdampak negatif terhadap warga negara dan masyarakat, bangsa dan negara bisa diatasi secara bersama-sama. Nah, itu sebagai refleksi saya, pelajaran reflektif dari materi ini. Kemudian rencana aktualisasi tentu ke depan, kolaborasi, ketersambungan saya sebagai peneliti, pengajar, ilmuwan dengan instansi terkait, dengan fakultas dan keilmuan yang lain itu penting diterapkan dalam rangka mencapai hasil yang maksimal. Saya kira itu jurnal resume saya untuk materi Whole of Government ini. Saya Nasrullah, peserta Latsarkes Angkatan 15, Puslatbangka DOD Samarinda, LAN Samarinda, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.